Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweetnya Hanya Acil atau Ivan Dem, yang menceritakan tentang sebuah pengalaman dari tetangganya ya. Jadi tetangganya ini berprofesi sebagai tukang ojek yang mengalami kisah seram dalam perjalanannya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kali ini, cerita bersumber dari salah satu tetanggaku yang kesehariannya bekerja sebagai tukang ojek. Tapi bukan ojek online ya. Jadi saat itu aku kebetulan kebagian jaga di pos ronda. Bukan tak ada tujuan, hanya saja aku mewakili ayah untuk berjaga. Kisaran jam 11 malam, malam itu terasa sangat sunyi sekali. Pak Hengki tiba-tiba berkata, "Jang, tumben ngeronda?" Aku yang mendengar pertanyaan tersebut belum sempat untuk menjawab karena Pak Wawan menyerobot menjawab, "Ya iyalah, harus belajar anak muda mah, biar nanti terbiasa." Semua yang berada di situ hanya tersenyum kecil, termasuk aku sendiri. Ya, mau bagaimana lagi? Memang aku sekarang sudah pindah ke kampung ibu setelah pandemi muncul dan mengakibatkan usahaku tidak lanjut lagi di kota. Dan mau tak mau, aku juga harus andil dalam kegiatan sosial yang ada di kampung sekarang. Namanya juga ngeronda sama bapak-bapak, ada sedikit rasa kikuk juga. Pasalnya memang aku jarang ngobrol dengan mereka yang lebih tua. Bukan tak bisa, hanya saja aku takut salah menyampaikan kata dan mereka tersinggung. Waktu berlalu tidak semesti yang kupikirkan. Kali itu waktu seperti hanya melambat sepersekian detik, bahkan mungkin sepersekian jam. Ketika kulihat lagi jam yang ada di layar HP, memang waktu berlalu hanya 30 menit saja. Duh, kesel juga. Tiba-tiba dari kejauhan, kulihat kilauan lampu motor yang melaju kencang hendak menghampiri. Entah apa yang mengakibatkan pengendaranya begitu gusar dan mengajukan motornya cukup kencang. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata Pak Oleh, tetanggaku yang sedang mengojek itu. Pak Oleh berkata, "Pak, tolong pak, tolong." Seketika bapak-bapak yang berada di pos ronda pun kaget karena teriakan Pak Oleh. Setibanya di pos ronda, Pak Oleh terbata-bata dan nafasnya kian tersengal. "Ada apa ini? Tenang dulu pak," kata Pak Hengki. Kulihat wajah Pak Oleh pucat pasi dan bibirnya bergetar. Tak hanya bibir ternyata yang bergetar, tangan bahkan lututnya pun ikut berguncang hebat, seakan mengalami kejadian yang tak ingin ia hadapi. "Istighfar pak, istighfar." "Iya pak, tenang dulu, atur nafasnya." Aku masih terheran menuruti apa yang disuruh Pak Hendra untuk memberikan air minum kepada Pak Oleh. Setelah cukup lama menenangkan, para bapak-bapak ini membiarkan Pak Oleh untuk rehat terlebih dahulu. Namun, keinginannya untuk bercerita tidak tertahan lagi, dan akhirnya mulailah dia bercerita. "Pak, jadi gini, kan tadi saya ngojek dari Cililin ke Rancapanggung, nganter penumpang yang pulang dari kerjaannya. Dari Cililin ke Rancapanggung mah biasa aja, soalnya ngobrol nggak sepi. Nah,
Pas pulangnya dari Ranca Panggung jadi sepi, apalagi ngelewatin jalan pemakaman. Belum sempat Pak Oleh meneruskan ceritanya, tiba-tiba tangannya menggenggam keras tikar dan melotot ke segala arah. "Maaf Pak, saya suka gini kalau lihat hantu," kata Pak Oleh. Seketika suasana yang tadinya memang sepi ditambah lagi lebih mencekam, karena Pak Oleh berkata ia telah bertemu dengan hantu. "Sebelum lewat pemakaman itu, saya merinding. Bener aja, dari kejauhan ada yang melambai-lambai Pak. Ya, saya langsung ngebut karena takut. Pas saya lewat, ternyata itu cewek yang lagi berdiri sambil ngebelakangin. Tiba-tiba aja motor saya mati." Hanya mendengar ceritanya saja sudah membuat bulu kuduku merinding. Bapak-bapak yang mendengarnya pun perlahan merapatkan duduknya. Entah mungkin saja ketakutan juga, atau mungkin hawa di sekitar semakin dingin. Pak Oleh pun melanjutkan ceritanya. "Saya baca doa sebisanya, ngedorong motor sambil lari. Dalam hati, kenapa ini motor terasa berat? Pas dilihat di jok belakang, ternyata dia ikut. Wajahnya nggak beraturan. Saya langsung lempar tuh motor sambil minta tolong sama yang lewat. Alhamdulillahnya tuh ada yang lewat Pak, nyamperin anak muda, ngebantuin bawa motor saya sampai di Cililin. Tapi perasaan saya masih nggak enak, walaupun hantu itu udah hilang." Ia terus bercerita bahwa setelah sampainya di daerah Cililin, Pak Oleh membetulkan motornya dan berencana pulang ke rumah. Namun niatnya pulang membawa rasa takut kembali. Bagaimana mungkin setelah dekat dengan gapura kampung, Pak Oleh merasakan pinggangnya ada yang merangkul dari belakang. Setelah ia melihat dari kaca spion, alangkah terkejutnya ia kembali dihadapkan dengan kondisi yang menyeramkan. Ya, sosok wanita itu kembali naik di atas jok motornya. "Mang, anterin saya ya. Saya pingin pulang." Begitulah perkataan dari sosok wanita yang diyakini oleh Pak Oleh sebagai hantu. Dan kembali lagi membuat kami yang mendengar semakin ketakutan. Pak Hendra berkata, "Terus, itu tadi di depan gapura dong hantunya?" "Iya Pak." Tak terbayang sudah. Dari tadi, yang aku rasa mungkin memang ada keberadaan lain selain kami. Pak Wawan dan Pak Hengki saling saut-menyaut, berdoa agar tidak ada hal lain yang membuat kegiatan meronda malam menjadi rusak atau membuat kegaduhan kampung. Pak Oma mulai mencairkan suasana untuk mengajak bermain kartu remi. Walaupun memang di benak kami masih ada rasa takut, namun perlahan suasana memang menjadi ramai kembali setelah salah satu bapak-bapak kalah dalam permainan kartu remi. Nggak bakal sepi lah sekarang. Dirasa kondisinya sudah cukup membaik, Pak Oleh pamit untuk beristirahat. Kami pun mempersilahkan karena ya memang dia tidak ada jadwal ronda. Suasana sudah tidak lagi mencekam dan kembali lagi sedikit gagu karena gelak tawa para bapak-bapak yang melengkapi malam semakin larut ini. Bahkan aku pun tak sadar saat melihat layar HP. Waktu itu sudah mau adzan subuh. Aku yang tak terbiasa meronda dan begadang di luar pamit izin pulang dikarenakan kepala sudah pusing. Sesampainya di rumah, kalian pun mungkin tidak ingin tidur ya. Bukan hanya saja menunggu adzan subuh, tapi perasaan yang tadi di pos ronda itu kembali muncul. Ya, perasaan menyeramkan yang menyelimuti bagian dari diriku. Dikarenakan
rumahku ini masih sebatas rangkai atau rumah yang belum benar-benar jadi. Alas penutup kamar dipakai terpal membentang, namun saat itu yang membuatku terkejut adalah terpal itu terbuka dari bawah ke atas. Akal sehat ingin menghempaskan ketakutan itu. Apa yang terjadi hanyalah angin. Tapi bagaimana bisa angin menerbangkan terpal? Pasalnya kalau diterpa angin akan bergoyang terpalnya, bukannya terangkat dari atas ke bawah. Maksudnya dari bawah ke atas ya. Aku mencoba menepis lagi dan lagi. Perasaan takut yang mengelabui pikiranku. Akhirnya aku mendengarkan lagu melalui headset. Tapi samar-samar aku mendengar suara, "Mang, anterin pulang." Ya, mungkin malam ini segitu saja ya untuk ceritanya. Terlebih lagi Acil masih dalam kondisi pemulihan dari sakit. Mohon maaf sebesar-besarnya bila mana dalam penyajian kata ada yang salah dan kurang. Jaga diri baik-baik. Semoga terus banyak rezeki, karena memang mereka ada. Oke, terima kasih Mas Acil atas cerita pendeknya ya tentang penumpang. Jadi ini penumpang misterius lah ya, yang ikut dicok seorang ojek. Tapi ini ojek pangkalan, bukan ojek online. Jadi memang hal seperti ini memang cukup umum dilakukan oleh para hantu, atau cukup umum terjadi. Kadang mobil terasa berat. Saya dulu juga pernah ya perjalanan dari Sidoarjo ke Solo. Waktu itu niatnya memang membantu teman lah, karena minta ditemenin naik Suprafit pergi ke Solo. Kalau nggak salah sampai di daerah Sragen ya, yang pokoknya yang masih ada pohon-pohonnya itu, hutan-hutannya itu. Iya, Sragen kalau nggak salah. Itu posisinya surup, tapi kami masih tetap melanjutkan perjalanan. Surup, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba gerimis. Nah, itu sepeda motor itu kayak terasa berat banget. Ya awalnya enteng gitu. Kayak gimana ya, si teman saya sendiri ngakuin kok ini sepeda motor kok jadi berat gini ya. Ya udahlah, karena dia juga bisa merasakan ya, bukan bisa melihat ya, bisa merasakan. Saya disuruh doa. Udahlah, doa aja sampai kita keluar dari hutan ini gitu kan. Ya udah, doa-doa. Nah, ajaibnya setelah keluar dari hutan ketemu pemukiman kan. Ada pemukiman rumah-rumah warga itu. Motor itu kayak wah enak banget lah. Ya cukup aneh sih, tapi ya memang itu pernah saya alami. Jadi kemungkinan mungkin mereka ikut juga di belakang motor kami, jadinya agak berat gitu ya. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.